That's not a tube. Aksi kriminal di dunia ini tampaknya terus-menerus meningkat hingga membuat para polisi begitu kesulitan. Termasuk saat ini terlihat 3 orang pemuda yang salah satunya bernama Kip lagi mencuri sebuah mobil sport berjenis Porsche 911 Carrera berwarna silver. We have a visual of the suspect southbound on Vincent Thomas Bridge. Atas kelakuan mereka itulah para polisi yang berada dekat dengan mereka langsung menggaspol mobil. Terjadi aksi kejar-kejaran yang begitu edun lah pokoknya Brad, membuat kita seolah-olah terbawa suasana. Dan inilah Gone in 60 Seconds. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Kip dan yang lain disambut baik oleh seorang pria bernama Ed Lee yang udah menunggu kedatangan mereka bersama kelompoknya. Tapi gak lama dari itu, para polisi datang membuat kelompok Kip bergegas pergi dari tempat itu. Beruntung sebelum mereka pergi, Kip dan yang lain menghapus rencana yang telah mereka buat di sebuah dinding. Saat mereka akan membawa kabur sebuah lampu ultraviolet, sayangnya Kip yang terlalu terburu-buru dan ketakutan gak sengaja memecahkan lampu itu. We didn't get a single one of them, and we are talking about professionals. Dikarenakan gak tampak kerusakan pada mekanisme kunci, kolom kemudi ataupun kunci kontak, detektif kepolisian yang bernama Roland menyimpulkan kalau semua ini adalah perbuatan para pencuri profesional karena mobil-mobil yang mereka curi hanya mobil-mobil mahal seperti Mercedes-Benz keluaran terbaru, Porsche 911 Carrera, dan masih banyak yang lainnya. Dengan begitu, Roland memerintahkan orang kepercayaan yang bernama Dreykov untuk mencari tahu dealer mana yang menjual kunci cadangan, servis, dan lain sebagainya. Dan demi menguak dalang di balik kasus ini, Roland terpaksa menyita semua mobil mewah itu selama 1 bulan. Speed is a byproduct. Going fast. But remember, the car is you. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Randall lagi mengajar dan melatih anak-anak usia dini untuk ajang balapan go-kart mini. Saat Randall lagi asik-asiknya mengajari mereka, tanpa diduga Ed Lee datang menghampiri Randall. What you pay your pit crews with? Oreos and gummy bears? Ternyata Randall merupakan kakak kandung dari Kip yang sekaligus Randall merupakan seorang legenda pencuri mobil mewah di Amerika. Karena kesalahan mereka semalam, Kip yang bertanggung jawab atas aksi pencurian yang mereka lakukan kini lagi disiksa habis-habisan oleh Raymond Calitri, orang yang menyuruh Kip. Terlihat jelas Kip saat ini akan dihabisi dan digiling bersama sebuah mobil oleh Raymond yang kecewa terhadap Kip. Untungnya gak lama kemudian Ed Lee dan Randall tiba di sana dan meminta Raymond agar melepaskan Kip. Straddle chair from the arts and craft period. Mahogany table. Raymond yang tahu kalau Randall merupakan seorang legenda pencuri mobil-mobil mewah meminta Randall untuk mencuri 50 mobil sport dalam waktu 3 hari. Randall pun dijanjikan akan diberi uang senilai $200.000 atau sekitar 3,2 miliar rupiah jika Randall bisa mengirim 50 mobil sport itu ke pelabuhan Long Beach tepat waktu. It takes 80,000 pounds of pressure to crush a car. Randall yang udah lama pensiun dari dunia hitam pun sontak menolak permintaan Raymond dan meminta adiknya untuk dibebaskan. Melihat adiknya malah tetap akan dieksekusi oleh Raymond, Randall pun langsung merebut sebuah pistol dan mengancam Raymond. Shut it off! What? You kill me, they kill you. Pada kesempatan itulah karena gak ada jalan lain lagi demi keselamatan Kip dan ibunya, Randall menyetujui permintaan Raymond. Mulai dari sekarang Raymond yang kejam pun menyuruh Randall untuk segera mencuri 50 mobil mewah sesuai dengan permintaannya. Wah, bakal seru nih. Friday morning. The cars are on the boat or your brother's in the coffin. Sebelum beraksi, Randall mengunjungi ibunya yang bekerja di sebuah restoran cepat saji untuk membicarakan kasus yang menimpa Kip. Melihat Randall ada di sana, 2 petugas kepolisian pun menghubungi Roland menceritakan apa yang terjadi. He met some people and he changed.
Tell Castlebeck he's not going to believe who just walked into the quality cabinet. Tanpa menunggu waktu lama, Roland yang baru tiba dan melihat Randall akan pergi meninggalkan restoran langsung menghampirinya. Roland yang tahu sepak terjang Randall di bidang kriminal tentu menanyakan maksud kedatangan Randall ke sana. Meskipun Randall menceritakan kalau dia hanya ingin bertemu dengan sang ibu, Roland yang merasa kalau kasus yang lagi dia tangani ada hubungannya dengan Randall menyuruh Drycoff untuk menyelidiki. Satu jam kemudian, terlihat Randall mengunjungi temannya yang bernama Otto yang lagi sibuk mereparasi sebuah mobil. Diketahui Otto sendiri merupakan salah satu kelompok Randall seperti halnya Edley yang pernah ikut serta dalam aksi pencurian yang dilakukan Randall tempo dulu. Raymond Calitri. He's a jackal. Di hadapan Otto, Randall menceritakan masalah yang lagi dia hadapi demi bisa menyelamatkan Kip dan sang ibu. Otto yang awalnya menolak ajakan Randall untuk kembali beraksi pun seketika mengurungkan niatnya dan menyetujui ajakan Randall. These days, I'm all about second chances. Dikarenakan mereka hanya beranggotakan 2 orang aja, Otto dan Randall menghubungi beberapa orang mantan anggotanya yang lain untuk kembali melakukan aksi pencurian. Meskipun sebagian dari mereka ada yang udah meninggal dan juga pergi, untungnya Otto dan Randall masih bisa merekrut beberapa orang yang diantaranya adalah Donnie yang kini menjadi guru pengemudi dan Spink yang kini menjadi seorang dokter bedah. Setelah Donnie dan Spink bersedia, Randall menghampiri mantan kekasihnya yang ternyata si eksotik Teteh Angelina Jolie yang berperan sebagai Sway. Sway yang juga handal dalam melakukan aksi pencurian memutuskan untuk gak ikut dengan Randall karena ternyata Sway yang baru-baru ini dihapus jejak kriminalnya oleh polisi ingin hidup tentram dan gak mau lagi berurusan dengan apapun yang berbau kriminal. Yeah, how about that drink? Dengan rasa kecewanya, Randall pun keluar dari bar dan akan memasuki mobilnya. Tapi gak lama dari itu muncul sekelompok pemuda yang dipimpin oleh seorang pria yang kita sebut Yanto aja lah ya sesuai request, gak terima dengan Randall yang telah mencuri pekerjaan mereka. Saat Randall dihajar habis-habisan oleh kelompok Yanto, tanpa diduga dari arah belakang muncul Spink yang tanpa basa-basi meledakkan mobil kelompok Yanto. Terjadi aksi perkelahian yang cukup singkat di antara mereka yang pada akhirnya dimenangkan oleh Randall dan juga Spink. Lewis. Singkat cerita, di tempat persembunyian mereka, Randall memberikan beberapa daftar 50 mobil yang harus mereka curi. Di antaranya ada Shelby GT 500, Toyota Land Cruiser, Toyota Supra, dan masih banyak yang lainnya. Di tengah perbincangan mereka, muncul Kip dan kelompoknya yang ingin bergabung melakukan aksi pencurian. Well, actually, we actually came to talk about some things. About what? Meskipun sempat terjadi perdebatan di antara Kip dan Randall karena Randall gak mau adiknya ikut campur dalam aksi pencurian, Otto menengahi mereka menyarankan Randall agar memberi kesempatan pada kelompok Kip. You guys have any skills at all? Atas hal itulah Kip mulai memperkenalkan anggotanya, yaitu si ahli elektronik bernama TJ, Tumbler si ahli mengemudi, Toby si ahli peretasan, dan yang terakhir adalah Freb si peluru atau tumbal. Merasa kemampuan mereka berguna, akhirnya Randall dapat menerima kelompok Kip. You take your orders from me. If you have any problems with that, you can leave now. Di waktu yang sama, setelah sekian lama menelusuri seluk-beluk kota, akhirnya Roland dan Drycoff menemukan si ahli pembuat kunci. Pria itu bernama James yang akhir-akhir ini ternyata melakukan transaksi dengan kelompok Kip. James yang diancam oleh Roland pun terpaksa mau bekerja sama dengan polisi dan memberikan beberapa informasi. What do you want me to do? When he comes back, you call us. Beberapa waktu kemudian terlihat Otto dan Randall lagi menerangkan kalau pencurian yang akan mereka lakukan hanya 1 malam aja. Walau terdengar sedikit gila, tapi ini semua dilakukan agar mereka gak tertangkap oleh polisi. I got addresses on Hillary, Natalie, and Tracy. Toby, hack into the insurance database and find as many cars as you can.
Toby pun mulai beraksi yang mana dia meretas memasuki database ke perusahaan asuransi untuk menemukan mobil yang mereka incar sebanyak mungkin, sementara Donnie memeriksa DMV untuk daftar mobil yang tersisa. My name is Roger, sir. May I? Randall pun gak tinggal diam di mana dia memasuki salah satu dealer mobil Ferrari untuk memastikan kalau mobil yang mereka incar ada di sana. Di waktu yang bersamaan, Roland dan Drykov mendapat kabar dari James kalau kelompok Kip memesan kunci lagi dan akan mengambilnya sore nanti. The El Spirito, the Graziella, sails. Di pelabuhan saat Randall dan Otto menjelaskan pada kelompok Kip kalau mereka harus langsung membawa mobil curian ke tempat tersebut, tiba-tiba Randall dibuat kaget oleh kedatangan Sway yang ingin bergabung melakukan aksi pencurian. Fellas, this is Sway. Singkat cerita, Tumbler pun menghampiri James untuk mengambil beberapa kunci pesanannya. Gak mau targetnya kabur begitu aja, diam-diam Roland dan Drykov pun mengikuti Tumbler. Setelah sekian lama membuntuti Tumbler, akhirnya Roland dan Drykov tiba di tempat persembunyian kelompok Randall. Tapi karena kelompok Randall terlalu cerdik, Roland pun berniat menunggu momen yang pas untuk menangkap mereka semua. It's code. You say Jane, you say Shirley. Agar gak dicurigai, Randall dan Otto mengubah nama-nama mobil sport yang mereka curi dengan nama perempuan seperti Shirley, Lucy, Edna, dan masih banyak yang lainnya. Setelah mendapat kunci yang dipesan, Randall langsung menyuruh kelompoknya untuk mencari, memastikan kalau 50 mobil yang akan mereka curi ada di tempatnya masing-masing. There she is. Nice. Secara mengejutkan, satu persatu dari mereka pun berhasil memastikan kalau 50 mobil yang akan mereka curi ada di lokasi. Sayangnya di balik itu semua, Roland dan beberapa anak buahnya berhasil memata-matai kelompok Randall. Nothing doing here, sir. Nobody's showing. Gak cuma itu aja, karena tiba-tiba Yanto dan kelompoknya yang gak terima dengan perbuatan Randall semalam mencegat Randall dan juga Kip. Tapi pada akhirnya Kip dan Randall berhasil kabur melarikan diri. Setibanya di sebuah restoran, Yanto yang melihat kalau ada mobil polisi yang terparkir tentu aja lebih memilih menunggu Kip dan Randall di luar. Saat itulah gak ada jalan lain lagi. Randall menyuruh Kip untuk mengaitkan sebuah kail dari truk derek ke mobil yang ditumpangi Yanto diam-diam, dan kemudian waktu pun semakin berlalu. Terlihat Freb diam-diam mencuri sebuah mobil berjenis Cadillac Eldorado yang gak ada dalam daftar, membuat Randall marah besar. Saat bagasi mobil itu dibuka secara gak diduga, ternyata dalam bagasi mobil itu terdapat narkoboy yang sangat banyak. Karena hal itulah Otto dan Randall menyuruh Freb untuk mengembalikan mobil itu. Shut up. Wait. Gak lama kemudian, tiba-tiba Roland datang mengunjungi tempat persembunyian kelompok Randall untuk menyelidiki tempat itu. Beruntung sebelum Roland memasuki gudang, Randall dan yang lain berhasil menyembunyikan narkoboy yang mereka dapat dan semua barang-barang yang mencurigakan. Roland beralibi kalau mobil Cadillac Eldorado yang ada di hadapan mereka butuh direparasi. Untungnya lagi dan lagi saat Roland mencoba untuk mengecek mobil itu, Otto bergegas mengelap narkoboy yang bertaburan di kap mobil. See license 329 HRO. Setelah puas memeriksa, Roland yang yakin ada yang disembunyikan dari mereka berkata pada Drykov kalau para polisi harus terus memata-matai kelompok Randall, karena Roland sangat yakin kalau kelompok Randall akan melakukan aksinya sekaligus.
Beberapa jam kemudian, akhirnya Randall dan kelompoknya melakukan tugas mereka masing-masing mencuri 50 mobil yang terdapat dalam daftar. Pertama-tama mereka semua memasuki garasi dealer mobil Ferrari yang sebelumnya dikunjungi Randall, dan di sanalah Randall dan kelompoknya berhasil menggasak beberapa mobil Ferrari. Wow! Dimulai dari Ferrari 275 GTB, Ferrari F355 GTS, dan masih banyak lagi yang langsung kelompok Randall masukkan ke dalam kontainer di pelabuhan. Sementara itu Roland dan para kepolisian lain masih menunggu di beberapa titik untuk memergoki aksi kelompok Randall. You ever feel bad about any of this? Hell no. Tersisa 9 jam lagi, terlihat Donnie dan Freb kini lagi mencuri sebuah mobil mewah berjenis Mercedes-Benz C-Class berwarna silver. Di waktu yang sama TJ berhasil mengelabui seorang konglomerat mencuri mobilnya yang berjenis Mercedes-Benz SLK 230. Saat yang lain lagi asik beraksi, gak ketinggalan Randall dan Sway berhasil mencuri sebuah mobil berjenis Ford Thunderbird tahun 57. Satu persatu dari mobil yang ditargetkan pun mulai berhasil mereka curi dan diangkut langsung ke pelabuhan. Beberapa waktu kemudian saat Randall akan kembali beraksi, Randall yang merasa ada hal yang janggal pun mengurungkan niatnya dan pergi dari sana. Roland dan para polisi pun sontak heran karena Randall bisa tahu kalau mereka lagi membuntuti kelompoknya. Setelah menyuruh semua kelompoknya untuk kembali ke gudang, Randall yang menemukan kalau kunci mereka udah ditandai memarahi Tumbler habis-habisan. Tapi karena mereka masih membutuhkan beberapa mobil lagi yang salah satunya adalah Mercedes, Toby yang masih punya kunci Mercedes dari pencurian terakhir pun mengusulkannya pada Randall. Those cars are at the police impound. Dikarenakan mobil Mercy itu kini disita oleh pihak kepolisian, mau gak mau Randall dan kelompoknya harus mencuri mobil itu. Sayangnya kunci Mercy yang mereka cari dimakan oleh anjing Otto yang membuat Randall harus mencari jalan untuk mengeluarkan kunci itu. Bad dog! Let's get back to work. Setelah memberi obat pada anjing milik Otto, akhirnya Toby dan Frey berhasil mengambil kunci yang terdapat dalam kotoran anjing. Dengan kunci tersebut, TJ dan Spink pun mulai beraksi mengalihkan perhatian seorang penjaga di sana dan berhasil mengambil mobil yang disita. Di sisi lain, Roland yang memeriksa kembali berkas-berkas penyelidikannya beberapa hari lalu baru ngeh dengan pecahan lampu ultraviolet yang dia temukan. Atas hal itulah, Roland dan Dreykov segera pergi ke TKP sebelumnya. See this glass right here? Let me get it. Dan benar aja mereka menemukan beberapa tulisan yang menyala jika terkena lampu UV. Tulisan-tulisan itu merupakan daftar beberapa mobil yang akan dicuri kelompok Kip sebelumnya. Dengan ditemukannya tulisan itu, Roland dan Dreykov segera meluncur ke beberapa tempat yang memiliki mobil-mobil tersebut. Gone. Cadillac, same. Where we going? Tersisa kurang dari 1 jam lagi, Randall dan kelompoknya harus melengkapi 50 mobil yang kini hanya tersisa 1 lagi, yaitu Shelby GT 500. Dengan diantar oleh Sway, akhirnya Randall berhasil mencuri mobil itu. Tapi saat mereka baru aja akan pergi dari tempat itu, terlihat Roland dan para polisi memergoki aksi mereka. Terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat edun banget lah pokoknya Brad, di mana Randall yang mengendarai mobil impiannya Shelby GT 500 melaju bagaikan roket. Tampak jelas para polisi termasuk Roland yang ketar-ketir berusaha menangkap Randall. Meskipun para polisi telah mengerahkan semua kemampuannya dan sebuah helikopter, tetap aja Randall bisa mengelabui mereka semua. Hingga di suatu momen, tepatnya di ujung jembatan, secara mengejutkan Randall membulatkan tekadnya melompati sebuah mobil.
Atas hal itulah para polisi udah gak bisa berkutik lagi karena Randall udah terlalu jauh kabur melarikan diri. Dan karena waktunya udah habis dan Randall kurang satu mobil lagi, Raymond yang kejam menyuruh beberapa anak buahnya untuk menangkap Randall. Maruk emang sih si Raymond ini ya. Kembali ke Randall yang baru tiba di tempat Raymond langsung dihajar habis-habisan oleh para anak buah Raymond. Meskipun Randall sempat berkata kalau dia hanya terlambat 12 menit, si tangkurak Raymond yang gak ada hati nuraninya sama sekali menyuruh kedua anak buahnya untuk mengeksekusi Randall. Where would you like it, sir? In the head. Saat Randall akan dieksekusi, tiba-tiba Atlee dan Kip udah ada di sana dan dapat menyelamatkan Randall. Tanpa basa-basi, Randall yang emosi pun langsung menghajar Raymond habis-habisan. Mamam tah Randall, Raymond. Biggest mistake trying to kill me. Di tengah pertarungan mereka, Randall yang lagi bersembunyi karena Raymond terus-menerus menembakinya. Melihat Roland dan Dreykov yang baru tiba di tempat itu berniat untuk menangkapnya. Di tengah situasi yang semakin chaos itulah Randall yang melihat kalau Roland akan ditembak oleh Raymond secara gak diduga. Tanpa pikir panjang menyerang Raymond yang membuatnya tewas saat itu juga. Akhirnya Roland yang punya hutang budi pun dengan tulus memerintahkan Randall untuk pergi dan dia akan menutup kasus Randall. Sebelum kepergiannya itulah Randall membongkar kejahatannya sendiri, menyuruh Roland memeriksa pelabuhan. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Randall dan kelompoknya kembali berkumpul merayakan keberhasilan mereka yang telah menghabisi Raymond dan menyelamatkan Kip. Meskipun Randall dan yang lain gak mendapat uang sepeser pun, tapi mereka tetap bahagia karena bisa saling membantu satu sama lain. Nah, itu baru sahabat. I have something for you. Saat itulah secara mengejutkan Kip yang tahu kalau kakaknya sangat menyukai mobil Shelby GT 500 tiba-tiba memberikan mobil yang telah dia reparasi dengan Otto. Meskipun Kip dan Otto dapatkan mobil itu dari tempat pembuangan, tapi Randall sangat menyukainya dan menghargai apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah teman yang baik adalah teman yang selalu ada walaupun kamu lagi dalam kondisi terburukmu. Bukan dia yang ada dengan membawa kepentingan sendiri dan ada maunya aja. Waspadalah, waspadalah. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything